Jadi guys, itu enaknya kalau kita jadi konsultan properti ya. Jadi banyak sekali yang bertanya mencari masukan supaya diberi masukan. Karena ada teman kami developer juga teman-teman ya. Seorang developer yang termasuk senior yang telah punya ada beberapa proyek lagi jalan, tapi dia bermasalah dengan mitra bisnisnya. Nah, mitra bisnis dia cuma 2 orang aja mitra bisnisnya ini. Jadi ketika mitra bisnisnya sudah tidak sejalan guys, disitulah persoalan timbul. Disitulah persoalan timbul dan bisnisnya akan amburadul, akan acak-acakan. Kenapa? Karena 2 orang ini guys, teman-teman sahabat properti, punya karakter sifat yang berbeda. Nah, walaupun kedua-duanya owner, tapi yang satu berkarakter sebagai seorang direktur, yang satu lagi berkarakter sebagai seorang karyawan. Cara berpikirnya, cara berpikir karyawan. Sedangkan yang satunya cara berpikirnya seorang direktur. Nah, bedanya di mana, Bang? Karyawan dengan direktur. Ya, berbeda. Jadi begini. Jadi begini, guys. Biasanya kalau seorang karyawan dengan berpikirnya karyawan dengan berpikirnya seorang direktur itu jauh berbeda secara pemikiran ya. Contoh soal. Si direktur, orang yang berkarakter direktur selalu berpikir tentang ke depan. Mereka berani meng-hire orang-orang hebat, berani mengeluarkan dana, mengeluarkan uang untuk kesuksesan bisnisnya dia, terutama bisnis properti ya. Mereka berani memberi harga tinggi kepada marketingnya. Nah, ini cara berpikir si direktur tadi ya, cara karakter direktur. Sedangkan si karyawan, cara berpikir direktur yang berkarakter karyawan itu lebih banyak bermain di single beam. Mereka takut sekali mengeluarkan dana, terlalu banyak berpikir, mereka lebih banyak main sendiri, lebih banyak marketing secara tradisional. Ya, mereka bikin brosur sendiri, mereka main door to door. Nanti kalau ketemu orang dia cerita, dia tidak punya orang-orang marketing yang handal, dia tidak bisa memberi motivasi, dia tidak bisa memberikan ilmu marketingnya. Yang pada intinya dia lebih banyak bermain sendiri guys. Nah, oke, salah satunya itu karakter si karyawan, pelit mengeluarkan uang. Padahal bisnisnya besar loh, bisnis properti loh. Omsetnya ratusan miliar loh. Nah, sedangkan si karakter yang si direktur, karena dia tahu potensi bisnis ini sangat besar, untungnya bisa 300-400 juta. Dia berpikir logik saja, kenapa Anda tidak keluarkan budget 10 juta untuk marketing? Masuk akal guys, masuk akal cara berpikir begini. Kalau kami nih, kalau ditawarkan oleh developer, you jualan, nih rumah kami harganya 1 miliar ya, satu rumah Anda dapatkan 10 juta. Wah, pasti kita kerja keras, kerja ekstra, nggak main-main, semua pemikiran kita tumpahkan ke bisnis itu. Itu sudah pasti guys. Nah, tapi kenyataannya guys, karena si direktur, karena berpikirnya cetek tadi, berpikirnya wah 10 juta terlalu tinggi, kata si owner yang berpikiran karyawan, maka dia tidak akan mengeluarkan budget yang seperti itu. Artinya si owner yang berpikiran karyawan, dia melihat yang 10 jutanya dan dia tidak melihat keuntungannya 300-400 juta. Nah, berbeda dengan dengan direktur owner yang
yang berkarakter berkarakter direktur. Dia lebih memikirkan yang 300 jutanya, dia kehilangan yang 10 juta itu tidak apa-apa. Jadi guys, jadi dalam hal ini memanglah kata orang, kalau mencari jodoh yang seimbang dengan kita, cara berpikirnya, cara ekonominya, karakternya. Nah, begitupun kalau mencari mitra bisnis, carilah mitra bisnis yang sesuai dengan cara karakternya, cara berpikirnya dengan kita, visinya, kedepannya seperti apa. Nah, kalau karakternya sudah sama, visinya sudah sama, sudah pas, kedepannya mudah guys, mudah saja. Tapi kalau seperti tadi kasusnya, yang satu berpikirnya cetek, yang satu berpikirnya janganlah ngeluarkan duit, tidak mau menambah sumber daya, tidak mau belajar, itu karakter-karakter yang kelas-kelas karyawan seperti itu ya. Lebih suka ngambil duit di depan. Nah, kadang-kadang dia juga dicalo di perusahaan sendiri guys, itu banyak terjadi. Nah, sedangkan yang berpikiran direktur, yang owner yang berpikir direktur, dia tidak pernah mau mengambil uang di depan, dia di belakang. Dia tahu kewajiban pengusaha itu apa. Dia akan bayarkan dulu supplier, karyawan, operasional, baru dia berpikir tentang keuntungan. Nah, kalaupun ada untung suatu perusahaan, orang yang berpikir cerdas secara entrepreneurship, dia tidak serta-merta mengambil keuntungan itu semua guys, tidak. Dia hanya ambil 50% untuk biaya hidup, 50% lagi diinvestasikan lagi di bisnis yang baru, sehingga bisnisnya berkembang dan berkembang guys. Nah, sedangkan ini kami mengalami guys, sedangkan si karakter yang kelas karyawan itu terlalu cepat membagi-bagi. Jadi kalau dia membagi-bagi duit terlalu cepat guys, ambil ini dulu, ambil ini dulu. Kadang-kadang kasbon di perusahaan dahulu, kasbon. Sementara keuntungannya dia sudah dia ambil 50% guys. Ini kan bahaya. Nah, begitulah. Jadi kesimpulan cerita, kesimpulan closing kita pada hari ini, apapun bisnis kita pada saat ini, apapun, kalau Anda bermitra dengan orang yang baru, orang lain, maka carilah yang sama visinya, sama karakternya, sama-sama berpikir ke depan. Jadi kalau sama satu visi ya sudah, jalan aja. Yang persoalan itu seperti tadi, yang satu berpikir secara entrepreneurship ke depan, yang satu berpikir secara karyawan. Nah, itulah banyak ketemu dengan pebisnis yang gagal di tengah jalan. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Salam sukses.